the match Inter versus Juventus. Nah, ini belum sempat kita bahas ya. Masih dengan formasi yang sama dengan saya Sekar dan ada Mas Adi dan Mas Riki. Halo, halo. Apa kabar, Mas? Halo. Halo. Balik lagi dengan kita. Oke. Nah, ini sesi kali ini kita bahas masih pasca pertandingan Juventus versus Inter Milan. Kita mulai dengan diskusi rating pemain Juventus. Kemudian kita beralih ke siapa yang layak menjadi man of the match. Dan terakhir, preview singkat laga Juventus melawan Parma. Oke, kita mulai dari segmen topik pertama, yaitu pertandingan yang akan datang ya, Mas Riki dan Mas Adi. Juventus versus Parma nih di Kamis mendatang. Kita boleh preview singkat untuk Ya, laga ini. Kita tahu ya Juventus lagi akan dihadapkan pada pertandingan yang nantinya bisa dipertanyakan apakah Juventus bisa bangkit dengan 3 poin di laga kandang atau justru kelelahan setelah mengarungi performa mereka di laga-laga sebelumnya. Kalau dari Mas Adi gimana nih pendapatnya? Apakah kelelahan dari laga-laga sebelumnya ini akan menjadi tantangan bagi Juventus atau justru Parma nih yang harus waspada? Kalau ini kan mainnya midweek ya, artinya kan pertandingan yang kita udah main hampir 2 minggu tuh, artinya udah mau main ini game kelima dari Hmm, after international break, artinya ini game kelima, yang dimana pertandingan kita kan 3 matchnya berat semua ya, Lazio, habis itu Stuttgart, habis itu Inter, sekarang lawan Parma gitu. Ini di Giornata ke-10, kalau kita lihat jadwalnya Giornata 10. Ya kita main home ya, kalau pilihannya cuma satu sih, menang karena nggak ada lagi. Karena kalau mau ngejar Napoli di puncak kita harus menang. Dengan kondisi pemain kelelahan ya, semua tim juga main di weekend ya. Jadi nggak ada tim yang nggak lelah di match ini gitu. hmm. Kecuali Bolonya sama Milan ya, karena dia dipospon di zona atas 9. Tapi overall kalau kita mau menang ya kita pertahanin game plan yang udah ada. Tapi tolong rotasi lagi pemainnya. Usahakan pemain yang underperform di match ini tidak dimainkan lagi di match lawan Parma. Kayak Danilo yang udah 2 game underperform, terus juga Fagioli yang tidak tidak nyaman di main di nomor 10, itu tidak lagi dimainkan di posisi itu gitu. Jadi kita masih punya banyak pilihan pemain lain sebenarnya untuk rotasi lawan Parma. Kita kan butuh butuh menang lawan Parma ini. Kita nggak butuh hasil seri lagi karena seri kita udah 5 kali dari 9 game itu. Menurut gua tim besar terlalu banyak seri dengan hasil seri sebanyak itu 5 game dari 9 laga, tapi hasil serinya 5 itu benar-benar banyak sih menurut gue. Jadi yang harus dilakukan sama Mota ya bermain lagi sama seperti lawan Inter, cuman lebih klinis, dan lini belakang tolong dibenahi, dan yang lagi main pemain yang tidak perform di pertandingan sebelum-sebelumnya. Ini yang akan jadi PR besar. Kalau masih seperti ini lagi ya gue nggak yakin sih Juve akan clean sheet kayak awal-awal liga gitu, karena 3 game terakhir kita clean sheet tuh baru lawan Lazio ya terakhir di Liga itu, ya. karena abis itu kebobolan lawan Cagliari penalti, lawan Inter 4, jadi ya Stuttgartnya 1, terus sebelumnya lawan Leipzig kebobolan 2 gitu. Jadi sebenarnya ya kita udah banyak kebobolan pasca Bremer nggak ada. Jadi emang mengkhawatirkan sekali kalau Mota terlalu banyak coba-coba pemain di laga-laga. Sebenarnya lawan Parma bisa rotasi iya, tapi dengan apa namanya, kalau dengan cerobohan lagi ya Juve akan dapat hasil seri lagi di match kayak gini gitu. Karena kan kita butuh poin sebenarnya. Jadi kita nggak butuh eh, clean sheet doang, tapi kita butuhnya golnya juga banyak gitu. Jadi emang pertandingan yang menurut gua agak sedikit tricky, tapi ya wajib dimenangkan, dan kalau menang ya pasti Juve harus menang di match ini sih. Oke, agak tricky tapi harus menang. Kalau dari Mas Yes. Riki gimana prediksinya nih performa Juventus versus Parma? Iya, Parma datang dengan lumpuh ya sebenarnya ya Sekar ya, karena saat ini berada di zona degradasi. Parma bahkan belum pernah menang ya sebenarnya sorry, ya belum pernah menang di 5 laga terakhir. Parma bermain seri, kalah seri. Gak pernah menang 5 laga terakhir gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Juventus untuk tidak menang lawan Parma nanti gitu ya. Kalau alasan kelelahan ya benar, memang semua tim sebenarnya kelelahan gitu karena jadwalnya memang padat, memang ketat gitu. Tapi menurut gue dengan kualitas Juventus yang sekarang melawan Parma dengan kualitas seperti ini, sebenarnya harusnya ya mungkin tidak boleh meremehkan memang, karena kita beberapa kali terkesan meremehkan gitu ya, kita kehilangan poin gitu. Kemarin kita lawan Cagliari kita hilang poin juga gitu kan. Jadi menurut gue tidak boleh diremehkan, tetap bermain fokus gitu ya. Kalau bisa
tolong kembalikan Gatti dan Kalulu sebagai dua center back-nya lagi. Lalu kembalikan Fagioli ke center lagi. Ya, jangan ditaruh di nomor 10 lagi. Dia nggak nyaman ada di situ gitu. Jadi itu aja sih pesan-pesan dari gue ya. Dan semoga Vlahovic bisa cetak gol lagi sih. Itu sih Sekar dari gue. Oke, kalau untuk kemungkinan Juventus meraih poin maksimal nih, berapa nih kira-kira Mas? Dari Mas Adi, Mas Riki, prediksinya berapa nih skornya? Adi. Eh, kalau gua sih gua nggak muluk-muluk ya. 2 gol aja cukup sih 2 gol karena dengan Parma juga lini ke belakangnya kebobolan 14 gol, terakhir menang lawan Milan di bulan Agustus, ya 2 gol cukup sih. Habis itu mungkin Mota udah mulai agak sedikit mainin tempo karena next matchnya kita akan derby Zebra ya lawan Udinese Waduh. di weekend lagi Udinese. gitu. Oke, 2 poin dari Mas Adi. Mas Riki berapa? Ya, gue masih pede 3-0 ya kayaknya ya. Kalau gue lihat ya, dengan statistik yang Parma tunjukkan ya kebobolan 14 gol gitu sepanjang liga sepanjang musim ini, menurut gue salah satu tim yang paling gampang dibobol di Serie A musim ini itu Parma salah satunya gitu. Jadi 3 gol mungkin kalau misalnya Juve bisa bermain klinis di lini depan, counter attack yang tepat seperti lawan Inter kemarin. Dan lagi-lagi jangan sampai lini belakangnya melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak penting lagi. Harusnya gue yakin Juve bisa menang 3 gol tanpa balas sih ya. Harusnya sih. Start. Oke, walaupun ya Parma statistiknya rendah, tapi Juventus tidak boleh Terus nih kita tahu bahwa derby de Italia selalu menyajikan pertandingan sengit dan kali ini dengan hasil 4-sama ada banyak perubahan dalam line up Juventus. Nah, beberapa pemain tampil memukau, sementara yang lainnya ini berada di bawah performa nih. Di sini kita punya rating pemain versi Footmob, di mana pemain yang tampil baik diberi penilaian hijau dan yang di bawah performa diberi penilaian orange. Selain itu ada juga pemain pengganti yang langsung beradaptasi dengan baik di lapangan. Nah, ini gimana nih Mas? Pendapat dari Mas Adi atau Mas Riki mengenai rating pemain yang menunjukkan performa baik ataupun buruk di laga ini? Mungkin boleh dimulai dari Mas Adi, silakan Mas. Kalau untuk rating pemain seperti gue bilang tadi di bahasan review bahwa ya kalau lini tengah sampai ke depan mungkin wajar sih kalau dapat rating hijau ya kalau kita lihat ratingnya di atas 7 karena kita tahu kita bisa menciptakan 4 gol terus juga hasil kombinasi dari lini tengah dan lini depan. Tapi kalau untuk lini belakang kalau dia ada yang underperform sih ya wajar sih karena banyak blunder-blunder juga atau kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan sama lini belakang gitu. Kalau dari hasil lihat pertandingan semalam kan menandakan bahwa lini belakang ini masih bermasalah gitu dan pasca Bremer out eh, pasca Bremer out kita tuh udah kebobolan banyak gitu udah kebobolan hampir 8 gol ya total dari Liga Champions sampai di sekarang juga ini sampai yang pertandingan Inter jadi membuktikan bahwa lini belakang kita bermasalah pasca Bremer ACL gitu jadi Mota juga harus merubah itu komposisi terbaik itu apa sih lini belakang gitu apakah harus Gatti sama Kalulu atau Danilo masih harus dimainkan atau tidak tapi kalau dari hasil pertandingan ini kan kelihatan banget Kalulu mainnya jelek Danilo blunder parah itu mainnya wah kacau banget itu dan akhirnya ya babak kedua kan ada perubahan lah dengan Gatti masuk. Jadi emang kalau kita lihat rating pemain sih wajar sih kalau pemain lini belakang banyak yang underperform. Kalau untuk yang pemain cadangan kan yang masuk mungkin Yildiz bagus ya atau Savona sih pemain yang baru masuk di babak kedua juga lumayan bagus improve lini belakang. Selebihnya ya hijau ke atas udah normal sih udah sesuai dengan performa mereka walaupun tidak istimewa gitu. Yang istimewa mungkin kita bisa lihat Yildiz sama Chico Conceição sih kalau menurut gua. Oke, Mas Adi approve nih soal rating dan menyoroti lini belakang. Kalau Mas Riki gimana nih? Iya, apa namanya? Ini em, agak berbeda memang ya, Skar ya, formasi yang ditampilkan di khususnya di lini depan gitu. Kita jarang banget melihat Timothée Weah tampil di laga besar sebesar ini dengan menjadi starter pertama itu, kedua Nicolo Fagioli dimainkan sebagai penyerang lubang gitu ya. Which is ini sebenarnya bukan apa namanya bukan tempat utamanya Nicolo Fagioli gitu. Makanya dia terlihat agak kurang nyaman sebenarnya di posisi itu gitu. Nicolo Fagioli bahkan melakukan sedikit banget sentuhan ya di pertandingan kemarin gitu ya. Memang yang istimewa benar ada di Francisco Conceição dan juga Kenan Yildiz karena mencetak 2 gol gitu.
Dusan Vlahovic juga dapat rating 7 karena punya 1 gol di laga semalam gitu ya. Memang disoroti di lini belakang memang cukup parah ya, terutama di center back. Danilo dan Kalulu terlihat tidak ada chemistry, dua-duanya saling diacak-acak gitu ya. Apalagi penyerang Inter satunya sudah kawakan, Lautaro Martinez kita sama-sama tahu kemampuannya seperti apa. Satunya lagi anak muda gitu, napasnya kuat. Danilo udah bener-bener abis sih semalam ya, udah diajak lari terus sama Turam gitu. Jadi menurut gua em, lini belakang memang sangat disorot di pertandingan kemarin, tapi em, terlepas dari itu semua, sebenarnya apa yang dilakukan sama Danilo dan Kalulu itu sebenarnya mungkin udah maksimal ya kalau gue lihat ya. Ada beberapa blok juga yang dilakukan sama Danilo gitu ya, walaupun memang di pertandingan kemarin dibilang parah ya parah gitu, tapi gue melihat dua wing sayap belakangnya kita tuh cukup bermain apik ya. Juan Cabal dan Andrea Cambiaso gitu. Ketolong sama mereka sih karena dua-duanya memang fullback banget mainnya semalam gitu. Jadi entar mereka maju, mereka juga bantu mundur gitu, bantu untuk jaga kedalaman gitu. Jadi tidak terlalu overlap ke depan. Itu sih yang Mhm. membantu kenapa serangan Inter walaupun beberapa kali shootnya masuk, tapi tidak terjadi gol dengan mudah gitu ya. Kalau yang gue lihat sih seperti itu ya Sakarya gitu. Cuman di lini depan memang istimewa sekali permainan yang ditampilkan sama Francisco Conceição. Gue masih takjub sama apa yang dilakukan anak ini gitu setelah kemarin di pertandingan lawan Stuttgart tidak terlihat. Tapi di pertandingan semalam Conceição menunjukkan bahwa wah ini gue pemain berkelas gitu ya. Dia punya rating paling tinggi justru ya di Footmob gitu ya 7,3 gitu. Jadi dari semua pemain yang bermain semalam walaupun Yildiz punya 2 gol, gue masih melihat bahwa Conceição masih yang paling istimewa sih Sekar Mhm. itu sih. Oke, ini buat evaluasi kita bersama ya, Mas. Kalau khusus kita menyoroti pemain-pemain yang tampil di bawah performa ya, terutama di lini belakang tadi kayak Danilo, Kalulu nih, menurut Ya. Mas Adi atau Mas Riki, apakah ada faktor yang membuat mereka tuh kesulitan gitu? Apa sih penyebab penurunan performa mereka? Mungkin boleh dari Mas Adi? Ya, kalau misalnya performa kan kalau lu kan mungkin di pertandingan ini ya minim pengalaman ya. Maksudnya pertama kali main lawan Inter tapi berseragam Juventus. Jadi tensi derby della Madonnina sama derby d'Italia mungkin sedikit beda ya. Nah, dan ini kejadian banget, mentalnya beda banget itu. Dan ketika pressure dia main di Inter ini, dia kerasa banget sebagai salah satu duet sama Danilo yang dimana ini kan jarang jarang sekali dimainin sama Mota gitu. Dan kita lihat ini adalah duet dadakan yang dimana semuanya bukan first timnya Mota untuk duet ini itu. Tiba-tiba main di partai ini di mana juga Fagioli berubah juga posisinya di nomor 10. Jadi banyak eksperimen yang dilakukan Mota di pertandingan ini efek rotasi lawan Stuttgart. Tapi ya Stuttgart di Liga Champions is a different sama Inter yang ada di Italia gitu. Jadi harusnya kita udah tahu kalau di Serie A siapa yang main, formasinya seperti apa, karakter lawan seperti apa. Ya kita nggak harus uji coba lagi susunan 4 back ini. Ini 4 back udah harusnya udah ajak di mana 4 kita tahu siapa starter gitu. Pasca Bremer ACL dan ini selalu diputer-puter, Gatti ditukar kadang Savona. Jadi kita nggak tahu siapa sih back utama di Juve saat ini. Pendampingnya Kalulu gitu atau Gatti. Ini kan yang harusnya dipikir lagi sama Mota bahwa pertandingan big game ini nggak bisa coba-coba pemain gitu dan ini lah yang akan hukuman yang diterima karena duet back ini underperform di match ini gitu. Jadi emang kelihatan banget ya lawan nggak harus dapat penalti kalau dua back ini lebih tenang dalam menghadapi situasi-situasi yang kayak gini. Jadi emang mentalitas mereka juga harus diuji di partai besar. Walaupun Danilo kita bilang berpengalaman, ya kelihatan banget walaupun dia berpengalaman itu musim lalu 3 musim waktu main bersama Allegri. Ini bersama Mota dia banyak kan nonton di bench, jadi kelihatan banget dia seperti tegang di pertandingan ini. Apalagi ban kapten Linggardi itu ya lu nggak bisa ngapa-ngapain di pertandingan kayak gini dan malah lu bikin blunder game di gol pertama itu kan mental sedikit drop gitu. Beruntung kita bisa comeback 2-1 tapi lagi-lagi kesalahan lagi, ngulangin lagi, penalti lagi. Jadi emang ya inilah efek yang dari mana rotasi tidak berubah hasil bahwa rotasi kena hukuman yang mungkin Mutar rasain untung di liga bukan di partai besar seperti UCL atau partai-partai penting di nanti di knockout UCL. Ini emang dari pertandingan ini Mutar harus belajar tanpa Bremer gue harus punya formula yang pas siapa yang harus main siapa yang harus di cadangin dan tidak lagi ada lagi namanya uji coba formasi atau uji coba back four itu udah nggak ada tim-tim yang top yang udah punya karakter main
back empatnya tuh selalu sama gitu. Ya paling rotasi satu pemain, bukan tiba-tiba duanya diganti semua. Ini kecerobohan yang mungkin Mota harus ingetin lagi bahwa ya nggak bisa uji coba di pertandingan big match seperti ini. Mungkin kita ngerasa bahwa hasil seri atau kebobolan empat yang penting aman lah buat Juventus karena lawan cuma nyetak 2 gol dari penalti. Tapi efek dari itu ya inilah permainan. Ketika mereka nggak perform, kita kan bukan misalnya bikin Juve bisa jadi menang, justru jadi pressure. Ketika ketinggalan tuh pressernya berat untuk apa menyamakan kedudukan. Kita butuh waktu lagi gitu. Jadi emang yang harus dipahami sama Mota bahwa back four ini jangan pernah dirubah. Kalau emang ada pemain yang cedera, ya ditemukanlah formasi pemain yang pas, jangan digonta-ganti dengan alasan rotasi gitu. Ini big match bukan. Dan ini yang mau harus pikirkan, ini Juventus bukan Bolonya. Kalau di Bolonya hasil seri lawan Inter dia bak dewa, di Juventus hasil seri seperti ini lo bisa dibilang gagal sebagai pelatih gitu. Oke, Mota harus segera belajar dan jangan coba-coba di big match. Kalau Mas Ricky gimana nih? Ya. Iya, Sekar, menanggapi Adi tadi memang terlalu banyak eksperimen. Memang dari formasi yang turun pun 4-2-3-1 memasukkan nama McKennie berduet dengan Locatelli di tengah aja sebenarnya udah aneh. Gitu, sesuatu yang memang tidak pernah kita lihat di pertandingan-pertandingan Juventus sebelumnya di musim ini bahkan gitu ya. Harusnya memang biasanya kan memang Nicolo Fagioli bersama dengan Manuel Locatelli di tengah gitu. Tapi ini Fagiolinya dimajukan ke depan karena Yildiz-nya ditarik, ternyata dia lebih percaya sama Weah gitu ya. Memang ini sebuah eksperimen gitu, eksperimen yang dilakukan di game besar gitu. Di game besar yang memang kita tahu sendiri menjelang pertandingan semalam pun Inter sebenarnya adalah tim dengan apa namanya daya cetak gol yang paling besar di Serie A musim ini gitu. Sedangkan Juventus memang sebelum melawan Inter kemarin kebobolan paling sedikit gitu. Jadi antara tim dengan penyerangan paling bagus melawan tim dengan pertahanan paling bagus gitu. Dan kita sama-sama tahu penyerang-penyerang yang dimainkan Inter kemarin itu bukan pemain sembarangan semua, itu pemain pengalaman semua gitu. Jadi terlalu beresiko di partai besar terlalu banyak merombak formasi seperti ini gitu. Jatuhnya apa? Jatuhnya kita ya begini kelimpungan di awal-awal pertandingan gitu. Kita kan pernah bahas sebelumnya kan 15 menit awal dan 15 menit akhir itu adalah waktu krusial di pertandingan sepak bola gitu. 15 menit awal kita memang benar-benar keteteran gitu ya, walaupun di awal-awal permainan kita coba nih untuk pegang penguasaan bola gitu. Tapi ternyata sebenarnya para pemain sebenarnya tidak nyaman dengan formasi yang ditetapkan sama Mota di pertandingan semalam. Terlihat tidak nyaman gitu dengan formasi yang dimainkan gitu ya. Jadi gue melihat sih ini terlalu beresiko gitu. Nah, yang harus disoroti adalah Danilo dan Kalulu gitu. Kenapa Danilo yang dimainkan? Itu sih yang masih jadi pertanyaan gue gitu. Kenapa Danilo yang main gitu ya? Padahal di pertandingan sebelumnya melawan Stuttgart itu Danilo udah parah gitu. Kenapa dimainkan lagi gitu? Kartu merah, sekarang dia main lagi, dia bikin penalti lagi. Ya kan, dan itu udah fatal banget sebenarnya ya. Kalau sampai nanti pertandingan berikutnya Danilo main lagi, gue nggak paham lagi deh gitu. Chemistry-nya tidak ada dengan Kalulu. Em, apa namanya Kalulu kan memang dimainkan selalu dengan Gatti ya gitu, dengan Gatti, dengan Bremer gitu. Hampir tidak pernah bermain bersama Danilo gitu. Jadi menurut gue untuk posisi center back chemistry itu penting banget ya. Jadi jangan coba-coba bermain-main dengan center back gitu, apalagi melawan tim dengan sistem penyerangan yang udah jadi kayak Inter Milan gitu. Terlalu beresiko dan terlalu berbahaya. Ini menjadi pelajaran yang berarti banget sih buat Mota ke depannya. Gitu sih Sekar. Oke, berarti Mota jangan coba-coba main-main sama center back ya. Dan semoga Jangan, nanti jangan. Kalulu semoga Kalulu nanti dipertemukan dengan Gatti. Yes. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi man of the match nih, Mas. Kalau secara official itu kan Yildiz ya yang terpilih Ya. sebagai man of the match dalam derby di Italia kali ini. Nah, dia itu udah mencetak 2 gol meski hanya masuk sebagai pemain pengganti. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan kuat dalam pemilihan man of the match. Tapi gimana nih pendapatnya Mas Adi dan Mas Riki? Apakah berbeda? Apakah Yildiz memang pantas menyandang gelar man of the match atau ada pemain lain nih yang lebih layak? Mungkin boleh dari Mas Adi. Siapa nih versi jagoannya? Kalau gua sih karena Chico dua asis ya, gua lebih milih Conceição sih karena kalau Conceição tidak ciamik dengan asis-asisnya mungkin gol Weah dan
gol Yildiz kedua itu nggak ada gitu ya. Karena mungkin kalau pemain lain itu passingnya nggak ke sana. Mungkin kalau yang gol WA akan di cutback, tapi yang golnya Yildiz itu mungkin langsung di crossing yang ke tiang dekat. Jadi emang kualitas pemain dalam melihat rekannya di sudut jauh itu sangat penting di sini. Dan ini kelebihan Conceição di sini gitu. Bagaimana dia melihat pemain dari sudut jauh yang punya peluang mencetak gol lebih baik dibandingkan dia memilih pemain yang di sudut dekat. Itu emang kualitas pemain sih. Dan dia pintar mencari celah itu yang sangat kita lihat gol Yildiz dan gol WH itu yang membuat kita akhirnya bisa dapat 1 poin di match ini karena kalau tanpa gol itu walaupun kita punya gol Dusan walaupun kita punya gol apa namanya golnya si apa namanya Yildiz yang pertama ya yang hasil dia dribble sendiri itu nothing di game match ini gitu walaupun lawan dapat gol penalti tapi kalau gua sih lebih milih Chico sih kalau man of the match dibanding Yildiz ya karena peran sentral gol kedua Yildiz juga andil Chico sebenarnya. Oke, Mas Adi milih Ciko daripada Yildiz. Kalau Ya, Mas Riki gimana nih? ya, setuju 100% dengan Adi. Ya, Chico adalah pemain yang paling berbahaya. Sentuhan-sentuhannya, speednya, akurasi, penetrasi. Wah, keren banget gitu. Menurut gue ini pemain memanfaatkan kekurangan menjadi sebuah kelebihan gitu ya. Chico kan punya badan yang kecil. Pemain-pemain kecil biasanya lari speednya lebih kencang dibanding pemain yang bertubuh lebih besar gitu. Pertama itu, kedua Chico menghadapi dua pemain sentral timnas Italia ya, Alessandro Bastoni dan Di Marco dan dia berhasil memberikan 2 assist dari sisi itu gitu. Jadi menurut gua Chico udah bukan kaleng-kaleng lagi, udah bukan pemain biasa-biasa lagi ya karena yang dihadapi kemarin bukan pemain sembarangan juga gitu. Beberapa statistik yang bisa gue bacain mungkin operan-operan akuratnya ya sampai ke 84% statistiknya dia melepaskan total 31 operan ya dengan 26 operan akurat itu sesuatu yang luar biasa sih apa namanya diberikan kepada Chico sebagai seorang pemain sayap gitu. Ukuran umpan silang akurasinya juga sangat bagus ya. Dia mencetak 80% akurasi umpan silang gitu. Jadi menurut gua pemain ini adalah salah satu pemain yang paling merepotkan Inter Milan di laga semalam gitu ya. Salah satu pemain yang mungkin membuat Mkhitaryan merasa anjir gue digocek anak kecil gitu. Karena lebih kecil badannya jauh gitu. Ya, jadi menurut gue Chico sih dibanding Kenan ya. Kenan diberikan MVP sama Serie A karena yang tadi gue bilang dia masuk sebagai subs pemain cadangan baru beberapa menit dia bisa cetak 2 gol gitu. Tapi overall secara keseluruhan pertandingan semalam gue melihat Francisco Conceição adalah pemain yang paling bagus bermain, pemain yang paling merepotkan. 2 assist dan sangat membantu Juventus mencetak gol tadi malam. Itu sih, Sekar. Di pertandingan berikutnya gimana, Mas? Ciko kira-kira bisa jadi jagoan kembali atau mungkin ada pemain yang lain nih yang ada potensi dari Kalau pertandingan? kalau mainnya udah kayak gini udah pasti main lagi lah dia. Udah pasti jadi andalan lagi Jadi Sekar. jagoan ya. Iya, apalagi kan Nico Gonzalez kan masih cedera kan dan belum belum tahu baliknya kapan gitu. Jadi at least untuk saat ini Chico tidak punya saingan sebenarnya di sisi kanan. Gitu sih. Oke. Oke, thank you Mas Adi, Mas Riki atas insight-nya dan diskusi kita pada hari ini. Kita akan lihat apakah nanti Juventus mampu mengatasi tantangan dan mempertahankan performa terbaik di laga berikutnya. Oke, Juventini, itu dia topik kita untuk hari ini. Jangan khawatir, kita masih banyak punya topik-topik selanjutnya yang gak kalah menarik. Dan karena itu pastikan subscribe, like, komen, dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video dari kita. Juventini juga bisa join channel Suara Juventini untuk mendapatkan update lebih eksklusif dan kesempatan untuk jadi narasumber kita di video-video berikutnya. Oke, thank you teman Juventini yang udah nonton kita sampai akhir. Boleh kita akhiri dengan yel-yel ya Mas Adi, Mas Riki. Fino alla fine! Forza Forza Juve. Juve!